Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, serta rezeki yang selalu tercurah dan terlimpah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hindrasu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan salawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan contoh terbaik di dalam tata cara beribadah, tata cara berkehidupan, serta khususnya di dalam berdagang. Rekan-rekan semua, rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Tetap semangat. Salam dari Indonesia untuk diaspora yang ada di luar negeri, yang sekarang ini adalah Anda juga sebagai pejuang untuk Indonesia. Sekarang Anda pun bisa berjuang untuk menjadi eksportir. Di dalam seri yang lalu sudah saya sampaikan, diaspora pun bisa menjadi eksportir. Hari ini akan saya share juga apa dan bagaimana menjadi pebisnis walaupun Anda statusnya masih ada di luar negeri, dan itu sangat memungkinkan. Beberapa bulan yang lalu ada alumni saya yang tinggal di Korea, ini juga berkonsultasi tentang peluang bisnis di Korea dan bagaimana dia bisa menjalankan bisnis itu dengan mudah. Setelah berdiskusi agak lama via telepon, akhirnya teman ini juga sudah mulai agak terbuka, ya, wawasannya dan merasa lebih bersemangat, dan dia insya Allah akan bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia khususnya di dalam dunia ekspor, dan dia tetap stay di Korea ataupun Anda pun juga di luar negeri, Anda tetap bisa berkontribusi, dan setelah nanti Anda masa purna bakti atau selesai tugas Anda di negara tersebut, Anda bisa kembali ke Indonesia dengan bangga dan Anda sudah bisa menjalankan bisnis ekspor ini. Tetapi ini perlu 4 hal yang harus Anda lakukan: keikhlasan Anda, ya, kemudian sungguh-sungguh, sabar, dan yakin. Yang keempat ini sedikit akan saya uraikan terkait dengan cara berbisnis ekspor ala diaspora. Saya share, ini saya buat oret-oretan untuk Anda semua. Eksportir diaspora. Pertanyaannya, Pak, bagaimana saya bisa berbisnis di negara yang saya tepat ini, karena saya melihat peluang yang begitu luar biasa di sini, di mana produk-produk Indonesia bisa masuk juga di negara yang saya tempati sekarang ini. Apa yang langkah selanjutnya? Saya ada beberapa hambatan terkait dengan waktu, terkait dengan jarak, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini coba akan saya share, semoga ini bisa mencerahkan Anda. Dan saya sangat berterima kasih kepada viewer, subscriber saya. Ternyata banyak juga yang dari luar negeri yang melihat YouTube saya. Dan Anda insya Allah juga ingin berbisnis ekspor untuk menjadi Indonesia yang lebih baik. Langkah pertama, ini yang insya Allah lebih mudah Anda kerjakan. Yaitu satu, Anda menjadi agent commission. Ya, agent commission. Agent commission-nya siapa ini? Agent commission-nya seller, ya, atau manufacturer. Nah, kenapa saya sampaikan menjadi agent of commission atau agent commission ini? Karena
Anda bisa tawarkan kemampuan Anda di dalam brief market yang ada di negara yang Anda tujukan itu. Anda melihat peluang potensi produk-produk Indonesia yang masuk di pasar tersebut. Nah, di sisi lain, Indonesia, khususnya teman-teman produsen, manufacturer, ini tentunya juga ingin mempunyai link, ya, channel di luar negeri. Dan mungkin saja mereka agak kesulitan untuk mendapatkan link tersebut untuk menjual produknya. Nah, ini ada simbiosis mutualisme. Ya, Anda bisa menjadi agent commissionnya seller, Anda mencari pabrik-pabrikan di situ, atau Anda menawarkan profil company perusahaan Anda sebaik mungkin, sehingga teman-teman manufacturer, seller, atau pabrikan yang ada di Indonesia ini bisa melakukan kerjasama dengan Anda dengan sistem komisi. Kenapa dengan sistem komisi dan Anda tidak menjadi eksportir ataupun Anda menjadi importir? Ingat, Anda di sana mungkin posisinya ada, utamanya adalah bekerja di sana. Ya, main job Anda bekerja. Kemudian kalaupun Anda ingin jadi pure businessman, di situ Anda juga akan kesulitan. Oleh karena itu, semua bisnis ini nanti kalau ekspor itu atas nama manufacturer dan Anda menjadi agennya saja. Anda atur komisi yang dan baik dan lain sebagainya. Jadikan Anda commission agent yang baik untuk manufacturer Indonesia. Bagaimana caranya supaya Anda jadi agent commission yang baik? Anda lakukan seperti Anda benar-benar ingin jadi eksportir. Salah satunya adalah, ya, pertama kali buat nama agent Anda, ya, nama agent, nama perusahaan. Ini tanpa legalitas, hanya nama saja. Kemudian Anda juga buat yang company profile. Di dalam company profile ini sampaikan market brief tentang produk-produk yang berpotensi di situ. Produk, ya, produk peluang berpeluang di situ di negara tersebut. Nah, dan jangan lupa Anda juga mengenal dengan baik produk itu. Ya, mengenal produk knowledge dengan baik. Karena nanti Anda sebagai wakil perusahaan, Anda bisa presentasi kepada calon buyer yang ada di negara tersebut, Anda bisa dipercaya. Ya, nah ini. Kemudian juga sama, ikuti channel ini, belajar dasar-dasar ekspor, cara berbisnis, cara pembayarannya, cara negosiasinya, ya, cara proses pengiriman barang. Anda pelajari semua di situ, karena Anda adalah wakil dari perusahaan tersebut. Nah, ketika terjadi deal, Anda tinggal kontak perusahaan tersebut untuk melakukan pengiriman barang. Tentunya Anda ada satu kerjasama, mungkin kontrak dan sebagainya, yang sifatnya tidak mengikat, sehingga Anda nanti mendapatkan komisi dari eksportir tersebut. Nah, ini yang Anda lakukan. Jadi Anda tidak perlu melakukan bisnis tersendiri. Nah ini ya, paham ya, untuk teman-teman yang diaspora, Anda buat jadi agent commission yang handal di negara tersebut dan tawarkan pengetahuan Anda, perusahaan Anda kepada manufacturer yang ada di Indonesia ini, kepada UKM-UKM yang ada di Indonesia ini, dan buat perusahaan bersama, dalam arti Anda menjadi komisinya, kemudian Anda bisa menjualkan dengan atas nama perusahaan tersebut. Anda jadi representatif di perusahaan tersebut, menjadi agent commission. Nah, kemudian yang kedua, ini memang agak berat, tapi sangat memungkinkan juga. Anda menjadi pebisnis murni. Pebisnis murni. Walaupun posisi Anda di luar negeri, ya, ini ada di Indonesia, misalkan ya.
Nah, kalau Anda ingin terjun menjadi pebisnis murni, maka terlebih dahulu Anda harus punya partner, ya. Posisi Anda di sini ada sebagai owner. Anda juga harus punya partner di Indonesia. Entah itu saudara, entah itu teman yang Anda percaya, Anda buat korporasi atas nama perusahaan. Buat nama perusahaan. Yang kedua, nama perusahaan. Tentunya ada di Indonesia semua. Ya. Fokus terhadap produk yang akan Anda jual. Yang jual di mana? Mungkin Anda di luar negeri sudah tahu peluangnya. Ya, di negara tersebut cocoknya adalah bisnis teh, kopi, rempah-rempah, dan Anda mulai fokus satu produk dulu. Jadi Anda fokus jualan di sini. Yang kedua, tentu selain fokus Anda jual produk knowledge, ya, tetap standar ini ya, produk knowledge. Mencari supplier. Nah, ini lihat ya, ini kita separuh. Berarti tugas partner Anda di sini adalah membuat nama perusahaan atas nama kedua, ya. Kemudian Anda juga sama, fokus Anda yang dijual, produk knowledge sama. Nah, partner Anda mencari supplier, ya, mencari supplier sebanyak-banyaknya detail, dan nanti termasuk juga negosiasi dengan supplier. Sehingga nanti kalau ada kontrak bisa detail, bisa mudah. Juga termasuk quality control. Nah, sedang tugas Anda kalau murni Anda sebagai pebisnis sama dengan agent juga ya. Tentu Anda juga mencari buyer di sini. Negosiasi dan sampai deal atau closing order ya. Nah, ini yang Anda lakukan. Jadi, Anda dengan partner Anda ini selalu berkomunikasi dengan intent. Anda posisi di luar negeri, partner Anda di Indonesia. Ini Anda bisa lakukan. Bagaimana status perusahaan? Tetap perusahaan ada di Indonesia, ya, perusahaan di Indonesia, lokasi di Indonesia. Anda bisa memperkenalkan di sini Anda sebagai representatif, ya, representatif office. Ya. Karena kalau Anda membuat perusahaan di luar negeri kan sulit ya. Anda menyatakan hanya sebagai perwakilan dari perusahaan yang ada di Indonesia ini. Anda mulai cari banyak. Ini. Jadi nanti Anda bisa lakukan seperti ini kalau memang memungkinkan Anda punya partner yang bisa dipercaya sehingga Anda bisa menjalankan bisnis bersama. Tetapi kalau saran saya untuk langkah pertama supaya Anda tidak terlalu diribetkan dengan membuat perusahaan, dealing dengan supplier dan lain sebagainya, atau kesulitan mencari partner yang bisa dipercaya, yang bisa sama-sama berjuang untuk menjadi pebisnis ekspor. Nah, saran saya, Anda bisa menjadi agent commission terlebih dahulu. Ya, tugasnya dengan menjadi agent commission, keuntungannya Anda minimal modal, ya, minimal resiko, karena semua dihandle oleh perusahaan ada di Indonesia, ya. Anda tinggal menjembatannya aja. Kemudian plusnya lagi, ya, profit margin Anda full, Anda milik sendiri, ya. Nah, ini saran saya Anda jadi agent commission dulu. Anda nanti akan mendapatkan profit margin dari penjualan itu, mungkin ada markup ataupun ada komisi. Ini sesuai dengan kesepakatan Anda dengan supplier.
Dan bisa jadi suatu saat Anda juga akan mendapatkan komisi juga dari pembeli. Memungkinkan kadang-kadang agent ini dapat kanan dan kiri. Itu sudah umum. Nah, ini ya. Nanti setelah Anda sudah pasar terbentuk dan ingin Anda mengembangkan bisnis Anda, ingin mendapatkan komisi yang lebih besar lagi, Anda boleh membuat perusahaan seperti yang saran kedua ini. Nah, di sini ya, Anda bisa bisnis, tetapi Anda sudah punya pengalaman. Anda yang ada di luar negeri tetap semangat, Anda insya Allah bisa menjadi eksportir, dan banyak teman-teman yang sekolah di luar negeri ternyata bisa menjadi pemain bisnis yang besar ya. Saya ada contoh di Jepang itu, belajarnya di Jepang, akhirnya sampai sekarang tinggal di Jepang, dan beliau ini adalah termasuk pemasok produk-produk Indonesia di Jepang, dan ini luar biasa, sehingga dia bisa bantu teman-teman pengusaha-pengusaha di Indonesia untuk bisa masuk ke Jepang. Dan tentunya ini juga bisa di negara-negara yang sekarang Anda sedang bekerja di sana. Mulai belajar dari sekarang, ingat persentase di dalam mengembangkan bisnis ini, Anda fokus kepada tugas utama dulu, step by step ya. Mungkin 80-90, Anda fokus dulu di dalam pekerjaan Anda saat ini. 20% bolehlah 10-20% Anda mulai menyiapkan konsep untuk menjadi agent commission. Belajar-belajar, mencari pasar, mencari produk-produk, menganalisa dengan kemampuan Anda, khususnya di dalam bahasa dan juga pengenalan geografis di negara tersebut. Insya Allah Anda juga bisa menjadi agent commission ataupun pebisnis murni yang di luar negeri. Semoga sharing yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kepada Anda untuk melakukan usaha ekspor. Tetap ikuti channel ini untuk belajar, konsultasi kepada saya, dan insya Allah kami akan juga bantu untuk memberikan konsultasi sebaik mungkin. Insya Allah. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita dan Anda tetap semangat. Salam ekspor, tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.